Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnananta Dahlan. Saya dari kelas B Prodi Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa jawaban dan juga argumen saya terkait pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah antropologi. Nah, yang pertama, bagaimana peranan ilmu antropologi terhadap era globalisasi dan teknologi digital. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya ilmu antropologi adalah cabang ilmu dari geografi fisik, di mana ilmu ini mengkaji tentang fenomena sosial, baik itu aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari maupun perkembangannya, baik dari segala aspek, mulai dari aspek kebudayaan, aspek perekonomian, aspek sosial dan beberapa aspek-aspek lainnya. Globalisasi. Nah, era globalisasi ini terkadang membawa dampak positif dan juga dampak negatif bagi kalangan masyarakat. Nah, adapun dampak positifnya itu, yang pertama, kita dapat mengakses informasi. Salah satu contohnya lewat Google dan beberapa platform media sosial. Nah, dari beberapa teknologi digital ini, kita dapat mendapatkan informasi terkait apapun itu, baik itu yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan dampak negatifnya banyak sekali, di mana contohnya saja di era digital terkadang banyak sekali masyarakat atau beberapa oknum yang menggunakan media sosial itu dengan tidak bertanggung jawab. Di antaranya terjadi aktivitas bullying di media sosial maupun terjadi rasisme dalam bermedia sosial. Nah, dari dampak positif dan dampak negatifnya ini, peranan dari ilmu antropologi yaitu sangat penting dalam mengkaji sasaran penelitiannya. Sasaran penelitiannya yaitu masyarakat atau manusia itu sendiri. Nah, era globalisasi merupakan era yang untuk ilmu antropologi itu membuat peranan ilmu antropologi itu menjadi sangat penting, di mana ilmu antropologi akan sangat diperlukan untuk mengatur kembali bagaimana sistem dan mengatur bagaimana pengaruh besar terhadap manusia dan juga globalisasi itu sendiri. Jadi, dengan adanya dampak modernisasi ini, antropologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang pola kehidupan masyarakat mendapat lahan penelitian yang semakin luas dan kompleks. Nah, kenapa dikatakan sangat luas dan kompleks? Karena yang pertama, banyak sekali masalah-masalah yang dapat kita kaji dari fenomena era globalisasi dan digital teknologi atau teknologi digital. Nah, dari sini saja dengan berbagai macam latar belakang permasalahan, maka ilmu antropologi juga semakin terupdate, semakin tergunakan dan juga semakin penting untuk kita gunakan sebagai salah satu ilmu dalam mengkaji permasalahan di era globalisasi. Nah, yang kedua, terkait pertanyaan terkait bagaimana hubungan antara ilmu antropologi itu sendiri dan ilmu geografi, serta memberikan beberapa contoh. Nah, menarik sekali karena ilmu antropologi dan ilmu geografi itu saling berketerkaitan. Di antaranya, kita mengingat bahwasannya dalam ilmu geografi terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan ke lingkungan atau ekologi, pendekatan ke ruangan atau pendekatan spasial, dan pendekatan kewilayahan, yaitu pendekatan yang merupakan gabungan dari pendekatan ekologi tadi dan juga spasial. Nah, dari berpatokan dari 3 pendekatan tersebut, kita dapat ketahui bahwasannya ilmu geografi itu
mengkaji sesuatu itu berdasarkan ketiga aspek tersebut, di mana aspek spasial atau keruangannya dan juga aspek kelingkungannya serta aspek kewilayahan. Nah, hal ini bisa dikatakan bagaimana peranannya atau bagaimana hubungannya. Kita bisa lihat untuk mengkaji ilmu antropologi, yaitu dalam hal ini kebudayaan masyarakat, diperlukan ilmu geografi, di mana menyatukan atau kita mengkaji ilmu masyarakat ini hubungan atau bisa dikatakan hubungan masyarakat dengan alam atau hubungan kebudayaan masyarakat, apakah ada keterkaitannya dengan kelingkungannya seperti itu. Nah, jadi pentingnya ilmu antropologi dan ilmu geografi itu di mana kita mengkaji objek dari antropologi yaitu manusia dan juga objek dari geografi yaitu lingkungan, di mana kita bisa melihat bagaimana aktivitas manusia itu dengan lingkungannya, begitu pula dengan pengaruh kebudayaannya dengan lingkungannya, seperti itu. Adapun salah satu contohnya seperti seorang petani yang melakukan kegiatan pertanian di kebun. Nah, di sini yang menjadi objek kajian dari antropologi adalah seorang petani. Dia memiliki mata pencaharian sebagai seorang petani yang melakukan yang membutuhkan lahan atau lingkungan untuk menjalankan aktivitasnya. Di dalam hal ini yaitu kebun, di mana kebun ini atau lingkungan ini termasuk dalam kajian dari ilmu geografi. Nah, itu merupakan salah satu contohnya. Adapun contoh lain seperti seorang nelayan yang bermata pencaharian di sekitar pesisir pantai. Nah, dia memanfaatkan sumber daya alam yang berada di laut untuk memenuhi dan untuk kelangsungan hidupnya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, di sini pertanyaan ketiga mengkaji terkait bagaimana ilmu seperti apa konsep dan bidang dari ilmu antropologi. Nah, untuk teman-teman, ilmu antropologi itu terbagi menjadi dua konsep, di mana ada antropologi fisik dan juga antropologi budaya. Adapun yang antropologi fisik adalah cabang ilmu dari ilmu antropologi itu sendiri yang mempelajari terkait manusia baik dari segi jasmania. Nah, segala yang tampak dari mata. Jadi ilmu antropologi fisik ini atau konsep antropologi fisik ini dia lebih mengutamakan terkait jasmaninya, baik itu yang ditampakkan oleh mata. Nah, selain itu ada yang dikatakan dengan evolusi manusia. Nah, jadi evolusi manusia ini termasuk dalam kajian atau dalam kajian ilmu antropologi fisik. Sedangkan untuk tapi konsep antropologi sosial budaya, yaitu cabang dari ilmu antropologi itu sendiri yang mempelajari terkait kebudayaan yang pada umumnya berada di kalangan masyarakat. Nah, untuk bidang-bidangnya, yang pertama, bidang dalam antropologi fisik terdapat dua bidang, yaitu bidang paleoantropologi dan antropologi biologi. Nah, paleoantropologi ini seperti apa sih? Jadi paleoantropologi ini dia mengkaji terkait bagaimana evolusi manusia. Nah, secara sederhananya di paleoantropologi ini membahas terkait bagaimana proses manusia itu terbentuk. Jadi mempelajari tentang evolusi manusia. Nah, sedangkan di antropologi biologi itu merupakan antropologi fisik yang arti khusus memiliki, yaitu mencapai suatu pengertian tentang sejarah dari aneka warna makhluk hidup, baik itu manusia maupun dalam hal ini kita lebih menekankan pada manusia. Nah, jadi yang adapun di antropologi biologi ini dia lebih cenderung pada bagaimana warna kulit, kemudian warna rambut, bentuk wajah, bentuk tubuh dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pada aspek
eh, antropologi sosial budaya. Dia terdapat sekitar 6 bidang. Di dalamnya ada etnolinguistik, yaitu cabang antropologi budaya yang mempelajari tentang artikulasi atau fenomena keragaman manusia dari segi bahasa. Nah, seperti yang sudah kita tahu saja dari namanya saja etnolinguistik. Berarti ini terkait dengan ciri khas kebudayaan. Maksud saya ciri khas dari budaya. Bahasa, budaya bahasa, gitu maksud saya. Nah, jadi adapun yang termaksud dalam contoh etnolinguistik ini yaitu bahasa-bahasa daerah. Dan bahasa-bahasa daerah ini sangat-sangat beragam, terutama di Indonesia sendiri itu sangat banyak. Nah, yang kedua ada prehistory, merupakan cabang ilmu antropologi budaya yang mempelajari sejarah, perkembangan, dan penyebaran semua kebudayaan manusia. Nah, dari prehistory ini dia mempelajari terkait bagaimana persebaran dan seperti apa perkembangan dari kebudayaan yang berada di suatu daerah, seperti itu. Yang ketiga ada etnologi, merupakan cabang ilmu antropologi budaya yang mencoba mencapai pengertian tentang asas-asas kemanusiaan dengan mempelajari kebudayaan-kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam etnologi ini dia mengatur tentang bagaimana asas-asas bermasyarakat dengan berpatokan pada kebudayaan-kebudayaannya. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwasannya dengan memiliki budaya, kita pasti akan menghargai budaya-budaya lain di luar dari budaya kita, seperti itu. Ya, lanjut yang keempat ada etnopsikologi, merupakan cabang antropologi budaya yang menjelaskan proses-proses perubahan kebudayaan dan seberapa jauh perubahan tersebut berimbas pada tingkah laku sosial manusia dan masyarakat luas. Nah, salah satu contohnya seperti adanya penggabungan dari kedua budaya. Dari etnopsikologi ini, perubahan kebudayaan itu terkadang budaya dari suatu daerah itu bisa berubah-ubah tergantung penyebab dan juga yang berperan dalam perubahan itu. Ya, proses perubahannya itu seperti apa. Nah, yang kelima ada antropologi spesialisasi, merupakan penggunaan ilmu antropologi yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah praktis di masyarakat. Akibat penggunaan tersebut, muncul beberapa spesialisasi dalam antropologi seperti antropologi ekonomi, antropologi pembangunan, antropologi politik, dan antropologi kesehatan. Jadi, antropologi spesialisasi ini merupakan pecahan-pecahan dari ilmu antropologi, baik itu kajian dari segi pembangunan, politik, ekonomi. Jadi seperti yang saya sudah katakan di awal bahwasannya ilmu antropologi ini tidak hanya mempelajari tentang aktivitas manusia sehari-hari, akan tetapi dari berbagai aspek. Nah, yang keenam antropologi terapan, yaitu munculnya berbagai teori-teori antropologi yang dijadikan bahan kajian baik di edukasi atau di bidang pendidikan maupun di bidang ilmu politik yang berhubungan dengan kajian kondisi nyata masyarakat sehari-hari. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu terkait bagaimana kepribadian dan kebudayaan dan seperti apa kebudayaan bangsa barat dan kebudayaan timur, serta memberikan argumen terkait hal tersebut. Nah, kepribadian ini adalah suatu proses kebudayaan juga yang merupakan suatu keterarahan atau perkembangan yang mencapai satu misi tertentu. Jadi, kepribadian itu dimiliki oleh setiap orang. Nah, merupakan dapat dikatakan sebagai identitas dari seseorang. Nah, sedangkan budaya sendiri merupakan suatu sikap atau suatu kebudayaan sendiri merupakan yang mempengaruhi satu asas yang mempengaruhi perilaku dan kepribadian dari seseorang. Nah, budaya langsung mempengaruhi perilaku dan kepribadian suatu individu karena individu tinggal dalam
lingkungan masyarakat yang memiliki budaya itu. Nah, jadi secara tidak langsung budaya dan kepribadian itu saling berketerkaitan, di mana budaya mempengaruhi kepribadian kita untuk menganut satu kebudayaan tertentu yang berada di masyarakat sekitar. Nah, terkait untuk kebudayaan dari bangsa kebudayaan barat dan kebudayaan timur, seperti yang kita ketahui bahwasannya budaya bangsa barat itu dia cenderung lebih ke bagaimana kita di dalam kebudayaan itu, kebudayaan bangsa barat itu lebih ke himpunan sastra dan sains, politik, dan prinsip-prinsip serta filosofi, dan juga terkait bagaimana lebih ke era membedakan beberapa peradaban dunia seperti itu. Nah, sedangkan rangkaian tradisinya, pengetahuan pada umumnya telah dikumpulkan dalam konon barat. Nah, cenderung kita ketahui bahwasannya kebudayaan barat ini berada di Amerika, Eropa, dan juga Australia. Nah, dari yang kita ketahui bahwasannya bangsa-bangsa ini memiliki kebudayaan yang cenderung liberal atau bebas. Jadi kebebasan mereka itu sesuka hati mereka. Jadi kadang-kadang kebudayaan mereka itu memanglah berdasarkan dari hak mereka sendiri. Jadi ditentukan kebudayaan mereka itu ditentukan dari kebiasaan-kebiasaan yang biasa mereka lakukan. Nah, sedangkan untuk budaya timur merupakan kebalikan dari budaya barat, di mana budaya timur itu lebih cenderung pada nilai-nilai asas-asas kemanusiaan, baik itu kesopanan, tingkah laku yang baik-baik, dan juga lebih ke ramah tamahan terhadap orang lain seperti itu. Nah, kepribadian dan kebudayaan bangsa barat cenderung banyak masuk ke dalam kebudayaan timur. Nah, ini merupakan salah satu contoh permasalahan yang dihadapi. Seperti kita ketahui bahwasannya banyak sekali budaya-budaya barat itu yang masuk ke dalam area atau kawasan budaya timur. Salah satu contoh yang sudah lumrah di masyarakat yaitu cara berpakaian anak muda. Terkadang cara berpakaian anak muda kita bisa lihat agak mini-mini seperti itu untuk yang perempuannya, sedangkan untuk yang laki-lakinya cenderung ke stylenya itu seperti masih aman lah ya, dibandingkan dengan bagaimana style-style untuk yang wanita. Jadi di sini pengaruhnya itu justru bisa dilihat dari segi budaya-budaya seperti itu, mulai dari segi berpakaian atau seperti budaya melakukan festival-festival yang kita kadang tidak mengerti festival itu untuk apa. Contohnya seperti festival Halloween misalnya, kita festival Valentine, kita tidak tahu itu tujuannya untuk apa dan juga fungsinya untuk apa, tapi karena itu tren dan juga karena mengingat ini dilakukan oleh orang-orang barat sehingga kita mengikuti itu, padahal itu bertentangan dengan kebudayaan yang kita anut seperti itu. Nah, solusinya seperti apa? Sebagai orang yang berpendidikan, terutama anak muda, kita tentunya dan pastinya tahu bagaimana cara kita membedakan dan juga cara kita memilih kebudayaan-kebudayaan yang baik dan juga kebudayaan-kebudayaan yang buruk. Jadi kita itu tidak semerta-merta langsung menerima adanya kebudayaan yang masuk kepada kita. Akan tetapi kita memilih dulu seperti apa budaya yang baik dan apa yang pantas untuk kita ambil. Terutama budaya tersebut harus sesuai dengan kebudayaan kita, kebudayaan yang kita anut sebelumnya, yaitu budaya timur. Jadi kita tidak boleh mengambil atau sembarangan menganut satu budaya, akan tetapi budaya itu bertentangan dengan budaya kita. Jadi kita tidak boleh melakukan hal itu. Jadi yang paling utama yaitu menumbuhkan kesadaran dan pentingnya kita mengetahui bagaimana kebudayaan kita dan kita harus mencintai seperti apa kebudayaan yang kita anut.
Oke, baiklah, saya rasa sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasi dan juga atensinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.